Detik-detik polisi tangkap pencopet di pesta rakyat di Surabaya. Pengendara moge yang masuk jalur mobil Suramadu ditilang. Puncak Hari Anak Nasional Kota Surabaya. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa lagi dalam Kompas Jatim. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi yang penting dan inspiratif lainnya. Bersama saya Vina Putri, kita jelang Kompas Jatim di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama dari Surabaya, aksi kejar-kejaran antara kendaraan tim Resmo Polrestabes memburu 6 pelaku copet yang menggunakan mobil terjadi di Jalan Gubernur Suryo, Kota Surabaya. Para pelaku menggondol ponsel para korban di tengah ribuan penonton konser NDX Pesta Rakyat di Gerahadi. Inilah detik-detik dramatis saat tim Resmo Polrestabes Surabaya mengejar dan memberhentikan paksa mobil Toyota Avanza warna silver yang digunakan 6 anggota komplotan copet untuk kabur usai beraksi di pesta rakyat di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Sebelumnya polisi sudah memantau gerak-gerik 6 pelaku sejak di lokasi konser. Polisi membekuk 6 pelaku copet tanpa perlawanan lalu membawa ke Mapolrestabes Surabaya. Dari dalam mobil, polisi menyita 15 ponsel yang diduga hasil copetan. Dari 15 handphone yang disita, baru 4 korban yang melaporkan kehilangan. Namun polisi memastikan semua barang bukti akan dicocokkan dengan korban lain yang mengalami kecopetan saat konser. BP yang kita amankan dari pelaku yang sudah diamankan yaitu sejumlah 15 handphone. Dari 15 handphone ini baru ada 4 laporan polisi yang sudah masuk. Kemudian masih ada 11 handphone yang belum ada laporan. Jadi sekaligus kita himbau kepada warga masyarakat bagi yang merasa kehilangan handphone atau kecopetan pada saat pesta rakyat di Gedung Gerahadi, silakan dapat menghubungi atau melapor ke Satreskrim Polrestabes Surabaya. Saudara, petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Madiun menangkap seekor ular piton yang melilit di atas atap kamar mandi warga. Ular piton sepanjang 3 meter ini selanjutnya dievakuasi ke tempat habitatnya agar tak membahayakan warga. Inilah ular piton sepanjang 3 meter yang melilit di atas atap kamar mandi sebuah rumah warga di Desa Singgahan, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun. Ular piton kali pertama diketahui pemilik rumah. Panik ada ular piton berukuran besar, pemilik rumah lalu melapor ke perangkat desa dan diteruskan ke petugas damkar. Diduga ular ini sempat memangsa beberapa telur ayam di kandang milik warga. Proses evakuasi sempat terkendala karena ular melilit kuat pada salah satu kayu penyangga. Ular akhirnya bisa ditangkap dalam waktu 10 menit. Petugas damkar selanjutnya membawa ular untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Ya tadi yang tuan rumah itu laporan ke saya ada ular. Dia pulangan dari sawah itu terus katanya mau mandi, wudhu, itu ada air dari atas. Gitu. Ternyata dikencingi sama ular itu baru lihat ada ular di atas itu. Berarti pemilik rumah sempat panik Pak ya? Ya sempat panik sampai ndrodok. Kalau ularnya jenis apa Pak? Kayaknya kayak piton ya. Ularnya berada di uwung, di kayu. Di atas kamar mandi tadi. Iya, betul. Ularnya jenis apa Pak? Gimana? Ularnya jenis apa? Ularnya jenis piton, ular santal. Ukurannya Pak? Ukurannya sekitar 3 meteran. Kalau proses evakuasi tadi ada kendala nggak? Kendalanya karena lokasi di atas kita cukup berisiko karena di ketinggian ular juga itu sangat kuat sekali untuk lilitannya. Kita harus mengurai sekitar 10 menit baru bisa keluar.
Kasus penemuan jasad di aliran sungai lokasi dermaga perahu di Jember, Jawa Timur terungkap. Korban yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga ternyata korban pembunuhan. Pelaku pun telah ditangkap dan ditahan polisi. Inilah video amatir warga yang merekam penemuan jasad pria di aliran Sungai Bedadung, lokasi dermaga perahu di Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Jember, pada 14 Agustus 2025 lalu. Hasil olah tempat kejadian perkara, korban bernama Abdul Rohim, warga Desa Puger Wetan, Kecamatan Puger, Jember, yang sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya. Polisi mendapati kejanggalan saat ditemukan sejumlah luka lebam dan memastikan pria tersebut adalah korban pembunuhan. Dari keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan yang tak lain adalah saudara sepupu korban. 2 pelaku bahkan sempat berpura-pura ikut bersama orang tua korban melakukan pelaporan ke polisi atas hilangnya korban setelah menonton gerak jalan. Kami melakukan serangkaian penyelidikan dan menemukan ada beberapa persesuaian antara laporan kehilangan tersebut dengan korban yang ditemukan. Sehingga mengkerucut, kami sudah amankan 2 orang tersangka, saat ini sudah kami lakukan penahanan. Untuk tersangka sendiri terungkap Untuk seperti apa? tersangka itu masih ada hubungan keluarga dengan korban. Jadi tersangka ini pada saat tanggal 14 tersebut sempat melapor dengan ibu korban berbarengan dengan kedua tersangka tersebut. Motif sendiri, Dan? Untuk motif nanti kami akan sampaikan setelah koordinasi. Kedua pelaku mengaku kesal karena merasa dilecehkan dan dipukul oleh korban saat pesta miras. Korban mabuk berat, kedua pelaku membawa ke sungai, mengkeroyok hingga tewas serta menceburkan korban ke sungai. Marah-marah gitu ya. Terus saya ingetin, Dek, jangan gitu sama yang lebih tua. Dia langsung marah, langsung ngantuk saya. Sempat mukul sampean, Pak? Ya, mukul saya gini. Kena kan, langsung berdiri. Dia mau mukul lagi, langsung saya peluk. Adanya sama tangannya gini. Saya kenakan ini, berontak. Lalu saya giniin, Pak. Polisi saat ini melakukan pengembangan kasus untuk mengetahui motif lain dari pembunuhan dan mencari kemungkinan adanya tersangka lain. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Pemkot Surabaya dan kantor Bea dan Cukai tipe Madya Pabean B Sidoarjo memusnahkan rokok ilegal dengan cara dibakar. 11 juta lebih batang rokok ilegal merupakan hasil penindakan periode Januari hingga Mei 2025 ini dimusnahkan dengan cara dibakar. 11 juta lebih batang rokok ilegal dimusnahkan di Balai Kota Surabaya setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara. Pemusnahan dengan cara dibakar ini merupakan bentuk penegakan hukum dan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Bea Cukai Sidoarjo sebelumnya melakukan serangkaian operasi penegakan hukum berantas peredaran rokok ilegal di wilayah Surabaya, Mojokerto, dan Sidoarjo. Jenis pelanggaran yang ditemukan diantaranya rokok tanpa pita cukai palsu hingga bekas pakai. Dengan jumlah barang 23,8 miliar batang yang masih dalam proses tentu saja, dan kemudian nilai barang 34,6 miliar termasuk yang kita musnahkan yang tadi 11 juta batang. Dan potensi kerugian negara 17,4 miliar itu yang kami berhasil tindak di periode Januari sampai dengan Agustus 2025. Bagaimana kami dengan seluruh jajaran pemerintah Kota Surabaya akan gempur rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini akan mempengaruhi dengan pergerakan termasuk dana bagi hasil cukai yang diberikan kepada pemerintah Kota Surabaya. Maka tidak pas ketika mereka yang memiliki izin, kedua mereka juga memperkerjakan orang Surabaya harus bersaing dengan rokok ilegal yang dampaknya juga akan mempengaruhi omset mereka. Padahal mereka juga mengurangi pengangguran dengan memperkerjakan orang Surabaya.
Informasi lainnya, Satlantas Polres Bangkalan memberikan surat tilang 3 pengendara motor gede Moge. Aksi nekat ketiga pengendara roda 2 melewati jalur mobil jembatan Suramadu ini. Video 3 pengendara Moge melintas di jembatan Suramadu dari sisi Bangkalan melalui jalur roda 4 viral di medsos. Video ini berasal dari unggahan seorang pengendara roda 4 yang saat itu merekam aksi nekat ketika pengendara Moge usai mengikuti kegiatan di Bangkalan. Ketika pengendara memasuki jalur mobil yang bukan diperuntukkan. Jajaran polisi lalu lintas Polres Bangkalan yang melakukan pelacakan berhasil menemukan 3 pengendara Moge tersebut. Mereka dipanggil dan ditilang hingga minta maaf secara terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengendara motor Moge yang melintas di Suramadu pada tanggal 18 Agustus 2025 kemarin yang tanpa sengaja kami melintas tidak pada jalurnya. Mohon maaf atas kesalahan kami. Mohon maaf kepada Satlantas, Kapolres Bangkalan beserta masyarakat Bangkalan. Menurut Kasat Lantas Polres Bangkalan, AKP I Gusti Bagus Krisna Fuadi, usai melacak pengendara motor gede masuk jalur mobil Suramadu, pihaknya menemukan identitas pengendara. 2 pengendara asal Surabaya dan 1 pengendara lain asal Madura. Panggil, kita laksanakan klarifikasi dan kita berikan tindakan penilangan. Serta kita juga menyampaikan untuk dari yang bersangkutan melaksanakan kegiatan permohonan maaf kepada masyarakat khususnya. Ini sebagai contoh bahwasanya nanti kita sampaikan juga ke masyarakat untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan jalur yang telah disediakan sesuai dengan peruntukan. Kami juga menghimbau masyarakat, silakan sudah diperuntukkan jalur R2 yang sebelah sisi kiri kalau dari arah Surabaya ke Madura maupun sebaliknya, dan khusus jalur roda 4 hanya bisa dilalui oleh roda 4 saja. Kasat Lantas Polres Bangkalan menghimbau kepada masyarakat pengguna jembatan Suramadu agar mematuhi peraturan berlalu lintas karena tidak untuk diri sendiri namun juga untuk keselamatan pengendara lain. Didin Muhyiddin, Kompas TV Bangkalan, Jawa Timur. Berita selanjutnya, kasus campak di Kabupaten Sumeneb resmi ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Hingga Agustus 2025 ada sebanyak 12 anak meninggal dunia. Sejak Januari hingga Agustus 2025, Dinas Kesehatan P2 KB Sumeneb mencatat ada 1.900 lebih kasus campak. Data ini terkumpul dari 30 puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan. Status KLB akan berlaku hingga kasus campak menunjukkan tren penurunan. Pemerintah daerah menargetkan dalam 1 bulan ada progres penurunan penyebaran. Selama KLB, upaya penanggulangan dilakukan melalui imunisasi massal dengan melibatkan seluruh puskesmas serta dukungan lintas sektor. Kasus campak, suspek campak yang ada di Kabupaten Sumeneb. Dari jumlah minggu ke-32 di bulan Agustus ini, jumlahnya adalah 1.944. Itu adalah jumlah akumulasi dari jumlah kasus suspek campak dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus. Dan jumlah kematian yang 12 itu dari bulan Januari dan bulan Agustus pada Melihat kemeriahan Puncak Hari Anak Nasional Kota Surabaya, tetaplah bersama kami di Kompas Jatim. Saudara, pemerintah Kota Surabaya menggelar acara Puncak Hari Anak Nasional yang berpusat di Tugu Pahlawan, Surabaya. Giat tersebut sebagai wadah apresiasi dan panggung untuk anak dapat menunjukkan inovasi dan kreativitas tinggi. Ribuan pelajar TK hingga SMP sekota Surabaya mengikuti rangkaian perayaan Hari Anak 21 Agustus 2025 yang berlangsung di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya.
Giat dibuka langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Ragam aktivitas juga diselenggarakan bersama seperti senam, bermain, hingga pentas hiburan anak. Eri Cahyadi bilang, giat perayaan Hari Anak sengaja diselenggarakan di luar ruangan dengan konsep outbound, bertujuan untuk meningkatkan rasa toleransi antar siswa dari berbagai sekolah yang ada di kota Surabaya. Outbound itu saya lakukan outbound ini sekolahnya campur, sekolah Islam, sekolah Kristen, sekolah jadi satu lah. Karena saya tidak ingin ada orang yang sekolahnya tertentu, sekolah tertentu nggak pernah ketemu. Nah inilah yang menyebabkan di Surabaya itu nanti bisa jadi intoleransi. Tapi kalau sudah toleransi, sudah saling bertemu, maka disitulah fungsi kita menjadikan satu. Dalam kesempatan yang sama, Pemkot Surabaya juga memberikan penghargaan bagi anak-anak berprestasi sekota Surabaya, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Gimana kesannya dapat penghargaan dari wali kota? Senang ini. Kelas berapa, Namira? Kelas 6. Harapannya di Hari Anak apa, Namira? Lebih semangat. Surabaya mendeklarasikan diri sebagai kota layak anak sejak tahun 2019 dengan fokus pada implementasi pendidikan karakter dan upaya anti perundungan di sekolah. Secara resmi, UNICEF mengakui Surabaya sebagai kota layak anak dunia pada tahun 2024. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, Wali Kota Malang memberangkatkan pengiriman makan bergizi gratis MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Beroperasinya SPPG yang baru diresmikan ini mampu mendukung kelancaran distribusi MBG di Kota Malang. SPPG yang berada di kawasan Klojen, Kota Malang ini secara resmi diluncurkan sebagai pendukung program makan bergizi gratis MBG oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Makan bergizi gratis ini merupakan program nasional atau program presiden yang wajib dijalankan oleh pemerintah daerah, termasuk di Kota Malang. Pihaknya juga mengapresiasi berdirinya SPPG yang diinisiasi oleh semua pihak, termasuk pihak swasta. Menurut Wahyu, Pemkot Malang juga siap membantu perizinan dalam pendirian SPPG. Terkait dengan SPPG ini adalah program-program presiden yang dirasakan oleh BGN untuk mencerdaskan bangsa. Kualitas pendidikan, gizi baik, tidak hanya untuk anak-anak yang sekolah, tapi juga untuk mencegah stunting kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi saya terima kasih Gus Pak Grus ini yang sudah membangun SPPG-nya. Dan kenapa ini juga saya apresiasi karena sudah terbiasa, beliau bisnisnya kuliner. Jadi sudah tahu apa yang dilakukan dan tentu bisa sesuai dengan standar dari BGN. Sementara itu pemilik SPPG Morse Mahrus Soleh menjelaskan SPPG Morse ini memiliki kapasitas hingga 4.000 paket, termasuk untuk ibu hamil dan menyusui, namun untuk tahap awal baru 3.200 paket yang bisa terdistribusi. Kapasitas ini 4.000, bisa 4.000, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Lah untuk hari ini baru sekolah-sekolah aja sekitar 3.200 hari ini. Sekolah SD, SMP, SMA. Ini mulai beroperasi sejak hari ini perdana. Jadi untuk di mana Klojen ini kita SPPG yang kedua. Wali Kota juga menambahkan hingga saat ini jumlah SPPG di Kota Malang masih berada di bawah target pemerintah pusat. Untuk itu Pemkot terus berupaya untuk menambah jumlah SPPG untuk mendukung program makan bergizi gratis. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara Hari Juang Polri di depan Monumen Polisi Istimewa Kota Surabaya. Seusai upacara, Kapolri kemudian meresmikan Monumen Pahlawan Nasional M. Yasin yang merupakan tokoh proklamator polisi pasca kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945 lalu. Peringatan Hari Juang Polri digelar di depan Monumen Polisi Istimewa di Jalan Raya Darmo, Kota Surabaya. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin upacara Hari Juang dengan diikuti jajaran personel Polri. Peringatan Hari Juang Polri ini telah digelar sebanyak 2 kali di Kota Surabaya, tepatnya di depan Monumen Polisi Istimewa.
Seusai memimpin upacara, Kapolri kemudian meresmikan Monumen Raksasa Pahlawan Nasional M. Yasin yang sedang menaiki kuda di Simpang 4 Jalan Raya Darmo. Selain itu, Kapolri juga memberikan santunan kepada veteran Polri serta keluarga pahlawan nasional M. Yasin dan ajudannya Mukari. Baru saja kita melaksanakan peringatan Hari Juang Polri. Hari ini merupakan peringatan Hari Juang yang kedua kalinya diselenggarakan. Sejak tahun kemarin, pada tahun 2024 kita menyelenggarakan yang pertama kali. Tema Hari Juang Polri ke 2025 tahun ini adalah dengan semangat Hari Juang, polisi untuk masyarakat menuju Indonesia Maju. Informasi lainnya, Kementerian Pertahanan menggelar sosialisasi, diseminasi pembinaan dan kesadaran bela negara di Jember. Kegiatan ini melibatkan aparatur sipil negara ASN dan pekerja swasta sebagai upaya menciptakan jiwa nasionalisme cinta tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini melibatkan peserta aparatur sipil negara, karyawan swasta, dan badan usaha milik daerah BUMD yang bertujuan menanamkan sikap cinta tanah air. Selain itu memunculkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Selain itu juga menanamkan sikap setia pada Pancasila, rela berkorban, dan memiliki kemampuan bela negara. Kegiatan ini dinilai sangat penting karena dinamika ancaman keutuhan bangsa dan negara terus berkembang di segala bidang sehingga warga negara tak hanya menguasai ilmu, pengetahuan tetapi juga kesadaran bela negara. Kecintaan terhadap negara harus ditumbuhkan dari berbagai kalangan, salah satunya generasi muda tentang nasionalisme dan patriotisme. Pembinaan kesadaran bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan di Kota Jember ini adalah untuk lingkup pekerja yang mana dihadiri oleh ASN atau P3K, kemudian BUMD, pegawai BUMN, dan swasta, yaitu dalam rangka membangkitkan kembali rasa nasionalisme, patriotisme, dan kesiapan readiness. Pembelajaran bela negara, karena di saat sekarang bahwa fenomena bahwa kecintaan terhadap negara mulai meluntur, otomatis kita selaku warga wajib untuk mengikuti dan seperti yang disampaikan oleh Pak Jenderal tadi, bahwa menumbuhkan rasa cinta negara dan nasionalisme serta patriotisme. Mencicipi lontong Kupang, menu tradisional legendaris. Sesaat lagi informasinya, tetap di Kompas Jatim. Saudara, lontong Kupang di salah satu warung di Jalan Tenggilis, Surabaya menjadi menu favorit. Menu tradisional legendaris ini selain diminati pelanggan dari Surabaya hingga dari luar daerah. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Kompas Jatim hari ini. Jangan lupa saudara untuk menyaksikan live streaming kami di kompas.tv dan channel YouTube Kompas TV Jawa Timur. Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vina Putri, sampai jumpa. Kupang merupakan hewan sejenis kerang kecil yang habitatnya berada di laut. Hewan yang kaya protein ini diolah oleh orang tua terdahulu menjadi makanan tradisional khas Sidoarjo. Di kota Surabaya terdapat sebuah warung lontong Kupang legendaris, yakni Lontong Kupang Bu Wito. Warung yang terletak di Jalan Raya Tenggilis ini telah berdiri sejak tahun 80-an. Pelanggannya pun banyak berdatangan dari luar kota, bahkan luar pulau. Racikan lontong Kupang ini sebenarnya cukup sederhana, yakni hanya dibumbui petis dan bawang putih serta ditaburi keripik singkong yang berbentuk bulat atau lento. Namun yang membuat menarik adalah rasa dari olahan masakan Kupangnya yang gurih dan tidak ditemukan di daerah lainnya. Salah seorang pelanggan asal Medan mengaku rasa dari lontong Kupang ini cukup lezat meski baru mencoba untuk pertama kalinya. Untuk tes yang khas itu apa sih rasa yang khas? Taste-nya itu kayak apa ya, kepa yang kecil-kecil gitu, remis gitu, dan saya rasa enak sih. Ya petisnya itu sama lontong sama sausnya cocok gitu, rasanya gitu. Ya unik lah, di Medan nggak ada kayak gitu.
ya rasanya itu kayak ya makan kepah. Nah, tapi ukurannya mini-mini gitu. Dalam sehari warung lontong Kupang Wito ini mampu menjual 100 hingga 150 porsi. Selain itu juga disediakan sate kerang yang cocok disantap bareng lontong Kupang. Ya sejenis kerang, cuma ini kerang kan besar, Kupang kan kecil. Memang nggak bisa sampai besar, nggak bisa, ya tetap Kupang kecil-kecil. Itu yang membuat khas Bu ya? Bu, untuk pelanggannya sendiri dari mana aja Bu? Oh, dari luar Jawa, luar pulau ada. Dari sini Bu ya? Iya. Bu, ini sehari sampai berapa porsi habis Bu? Ya, jualan ya nggak mesti, kadang ya 100, kalau sepi, kalau rame ya 150, kalau ada pesanan ya alhamdulillah. Harga satu porsi lontong Kupang ini cukup murah, yakni hanya Rp13.000 saja Anda sudah bisa menikmati olahan Kupang yang tidak ada di daerah lainnya. Tim Liputan Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.